Bapa adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Dan melalui putranya yang diberikan dari surga turun ke dalam dunia, pernah diam di antara kita 2020 tahun yang lalu, mengambil rupa seorang hamba, sama dengan manusia, tapi merendahkan diri, mati di kayu salib. Dan dengan kalimat terakhir yang diucapkan, "Ke dalam tanganmu Bapa, kuserahkan rohku." Namun ada beberapa kalimat-kalimat yang sebelum kembali menyerahkan roh ini kepada Bapa, Sang Pemilik hidup, Yesus Kristus, Tuhan dan Mesias, berkata, "Tetelestai, it finished," sudah selesai. Dan ke dalam tangan Bapa, roh ini kembali. Lalu pada hari yang ketiga, Yesus Kristus, Tuhan dan Mesias, bangkit dari antara orang mati karena roh Bapa menyatakan kehidupan. Saudara-saudara yang Pastor Andy kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata, "Aku akan meminta roh dari Bapa diam di antara setiap orang yang percaya." Disebut manusia. Tuhan Yesus baik, tidak meninggalkan kita seorang diri menjadi yatim piatu. Dia mengutus Parakletos, Ruach HaKodes, Ruhul Kudus, Holy Spirit kepada setiap manusia. Itulah sebabnya setiap kita, saudara-saudara, bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Namun ada penolong yang setia yang membimbing kita melalui doa. Ketika kita berdoa, kita sedang berhubungan dengan Bapa, Roh yang hidup, Bapa segala kebenaran. Maka saudara-saudara, kita bersyukur, khususnya orang-orang Kristennya, orang-orang Katolik, ada pastor, ada hamba Tuhan, ada pendeta, ada gembala. Intinya ada hamba-hamba Tuhan yang dipanggil, yang memberi diri, yang diperlengkapi oleh Bapa sendiri untuk melayani. Diberi karunia-karunia melayani. Baik itu mengajar Injil, sebagai gembala, sebagai rasul, sebagai guru Injil, sebagai orang-orang yang melayani, memberi diri untuk dipakai menjadi anggur yang tercurah. Bersyukur, artinya ada yang membimbing kita, atau ada yang mengarahkan, menemani kita untuk mengenal Tuhan. Atau bahasa sederhananya, ada yang mau mendoakan kita. Itu baik Bapak Ibu, sangat baik. Tetapi pointinya pesan yang Pastor mau sampaikan hari ini, bahwa setiap kita, orang yang percaya Yesus adalah Mesias, ada Roh Kudus, ada Roh Penolong yang menemani kita semua. Roh yang membantu kita dalam sebuah keadaan-keadaan termasuk sakit, nyeri,
kelumpuhan, kehilangan. Seperti pastor 2 minggu lalu, rasa kehilangan yang mendalam membuat kesedihannya mendalam. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, jikalau Roh Kudus tidak menolong saya pasti kalah dengan rasa rindu akan mama papaku. Namun saya percaya Roh Kudus membantu saya. Tidak serta-merta rasa rindu ini hilang, karena rasa rindu sebagai anak yang lewat rahim mamaku lahir dan besar oleh ASI dan kasih sayangnya, selama-lamanya, selama pikiran ini masih ada cantol dalam tubuh yang fana ini, itu pasti ada. Tapi Roh Kudus mampukan saya, memberi kekuatan yang baru. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, kita bertanggung jawab pada diri kita masing-masing. Kalau kita tidak mampu, Tuhan tidak memberi kita cobaan melebihi kekuatan kita. Berdoalah, berserulah, percayalah. Bahkan waktu engkau dicobai dengan sebuah ujian, katakanlah sakit, penyakit tulang yang patah, atau ada nyeri, atau ada gondok, atau ada tiroid, atau ada gangguan sesak nafas, jantung, gangguan paru, gagal ginjal, cuci darah, stroke, ataukah ada gangguan-gangguan vertigo di kepala, katarak, glukoma, gangguan kolesterol, asam urat, gula darah, bagaimana kaki Anda yang bengkak atau mati rasa, tangan Anda yang mengalami kelumpuhan, atau apa saja kelemahan tubuh yang engkau alami hari ini. Kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, tetapi Roh Kudus akan menolong saudara-saudara. Untuk apa? Mari kita membaca kitab suci, satu ayat sabda Tuhan yang terdapat dari surat Roma pasal 8 ayat 26. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, ya, 2 hari yang lalu pastor membuat sebuah video dan upload di YouTube dengan judul "Saya Bukan Tuhan, Jangan Cari Saya". Saya pastor malah takut Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cari saya malah takut. Terlewatin kemarin. Akhirnya oleh kekuatan Roh Kudus bisa terlaksana sebuah pelayanan yang rasanya ini akan jadi kontroversi, karena pastor coba untuk menghidupkan Injil di zaman ini. Bagaimana di dalam kitab suci ketika hamba-hamba Tuhan melayani, dipenuhi Roh Kudus, orang-orang sakit dia berjalan, mendoakan di jalan-jalan, dan kekuatan kesembuhan itu menjamah orang-orang sakit. Dan puji syukur, di dalam pergumulan beberapa hari ada rasa takut, ada. Maka sebelum pastor turun menghampiri orang-orang sakit di kendaraan mereka, ada rasa takut. Tapi puji Tuhan, ya, kemarin pelayanan ini sudah selesai, sudah terlaksana, dan sudah di-upload di YouTube. Sekalipun kemarin satu malam ada 2 kali dihapus oleh tim YouTube, entah kenapa. Tetapi setelah kita coba urus, hari ini sudah kembali dirilis, ya. Ya, karena saya tidak tahu apa pertimbangan daripada tim YouTube, tapi puji syukur satu malam 2 kali dihapus, akhirnya dimunculkan kembali, ditayangkan kembali. Ya, saya nggak tahu kenapa, tetapi ketika melayani drive-thru healing service, ada rasa takut, ada. Tetapi kembali, setiap kita bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Demikian pun pastor sebagai
hamba Tuhan yang dikenal sebagai si penyembuh jalanan. Ayat ini Bapak Ibu, bacalah, simaklah, nikmatilah, yakinilah, hidupilah, praktekkanlah, lakukanlah. Sabda Tuhan, surat Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga roh. Roh itu huruf besar ya. Pasti bukan roh kita. Tapi ada satu roh yang besar, yang kudus, yang agung, yang tidak terbatas, yang membantu kita. Ingat, ini luar biasa loh Bapak Ibu. Roh yang tanpa batas, roh yang adikodrati, roh yang maha suci, roh yang maha kuasa, membantu kita, membantu saya. Maka saya bisa melewati rasa takut itu. Saya bisa melewati masa-masa, melewati fase-fase kesedihan mendalam. Saya bisa melewati masa-masa di mana tubuhku lemah. Dan roh itu membantu saya, membantu kita, membantu Bapak Ibu, membantu orang tua yang anaknya dalam pergumulan sakit, membantu para istri yang ditinggal, meninggal, dipanggil bapak suaminya ke surga, dan dia harus menjadi single parent dan membesarkan anak-anak yang masih kecil. Roh membantu kita. Bapak Ibu perlu bersekutu, perlu akrab, perlu mempertimbangkan hal ini. Ini yang perlu kita cari Bapak Ibu. Ini adalah Tuhan sendiri. Rohnya Tuhan sendiri. Roh membantu kita dalam kesakitan, dalam kelemahan, dalam ketakutan, dalam kengerian, kenyerian. Sebab kita yang terbatas Bapak Ibu. Pengetahuan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Pengurapan Tuhan yang diberi kepada Pastor Andy juga terbatas. Tuhan mau kasih penuh, tetapi tubuhku terbatas untuk menampungnya. Saya bisa letih, bisa capek, saya bisa merasa takut ketika orang-orang menghampiri saya dengan hal-hal di luar nalar batas manusia. Saya malah ketakutan karena saya terbatas. Roh tidak terbatas, tetapi tubuhku terbatas untuk menampungnya. Maka Pastor ajarkan kebenaran ini. Masing-masing bertanggung jawab pada tubuhmu, hidupmu. Kalau engkau tidak sanggup, berdoalah. Ada Parakletos, ada roh Tuhan yang membantu kita dalam kelemahan kita. Kita bersyukur ya. Sebagai umat Tuhan, ada hamba Tuhan yang melayani. Hamba Tuhan itu pasti bukan Tuhan. Dia hanya sarananya Tuhan, utusannya Tuhan, juru bicaranya Tuhan. Pendoa bagi Anda, dan puji syukur atas kesembuhan-kesembuhan keajaiban yang jiwa-jiwa ini boleh terima. Tetapi jangan cari saya, carilah Tuhan. Amos 5 berkata, kamu akan hidup. Carilah Tuhan, kamu akan hidup. Karena roh Tuhan akan membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Kalau doa hafalan mah semua bisa. Doa Bapa kami lebih banyak yang bisa. Doa-doa makan rata-rata bisa. Tetapi ketika dalam ketakutan, dalam keputusasaan, dalam kesakitan, di tengah-tengah akan masuk di meja operasi untuk di kemo, kita kadang tidak tahu cara berdoa. Yang kita tahu cuma menangis. Maka disinilah kita harus sadar keterbatasan kita.
Ada momen-momen di hidup kita, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi ketahuilah kebenaran ini. Roh Kudus akan membantu kita, Bapak Ibu Saudaraku, untuk bagaimana caranya kita berdoa kepada Bapa sekalipun dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Let's pray. Sabda firman Tuhan ini ya dan amin. Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau sudah mengutus Roh-Mu ke dalam setiap hati kami. Banyak hal kami pelajari. Bagaimana cara berdoa yang baik. Tapi ada sering kali ketika ada keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, kami takut hanya air mata yang mengalir. Terima kasih karena Roh Kudus setia membantu kami di dalam kelemahan kami. Dan kami tahu sekarang, termasuk di dalam keluhan-keluhan tidak terucapkan atas kenyerian, kesakitan, kehilangan, kesedihan yang kami alami. Bapa, terima kasih buat hidup ini. Terima kasih buat Roh-Mu di dalam hidup kami. Syukur. Dan kami belajar hari ini menjadi anak-Mu yang sungguh-sungguh bertanggung jawab atas hidup kami. Dan area-area yang kami tidak mampu, Roh-Mu membantu kami. Bapa, kami sadar bahwa sesungguhnya umur, usia adalah pemberian Tuhan. Tetapi dengan apa yang kami dengar hari ini, kami tahu bahwa tanggung jawab kami untuk menjaga usia, umur, tubuh yang dipercayakan Bapa atas hidup kami hari ini. Pastor mendoakan form-form doa yang masuk sejak kemarin. Pastor mendoakan kepada Bapa di surga. Form-form doa ini diberkati. Pastor mendoakan aliran kesembuhan mengalir atas setiap tubuh yang sakit. Tubuh yang sakit, berkat Tuhan menyembuhkan. Tulang yang sakit, tulang yang patah, berkat kesembuhan Tuhan mengalir atas setiap form-form doa ini. Darah-darah yang tidak sehat sebelumnya, Pastor berdoa memberkati. Darah disembuhkan normal. Karena kualitas darah menentukan kualitas hidup orang tersebut. Maka Pastor mendoakan darah normal. Kolesterol normal, asam urat normal, gula darah normal. Mujizat ini selalu tersedia bagi orang yang berdoa. Dan Pastor mendoakan form-form doa ini. Segala sakit penyakit pada anakmu disembuhkan. Demikian pun kelemahan tubuh pada orang tuamu. Berkat roh kesembuhan Tuhan menjamah mereka. Untuk tubuhmu, aliran kesembuhan mengalir. In Jesus' name. Setiap roh kelemahan, roh penyakit pergi tinggalkan tubuh mereka. Now in Jesus' name. Tulang yang bengkok, berdirilah sekarang. Ada kesembuhan. Benjolan-benjolan yang ada di tubuh Anda. Orang-orang yang mengalami wanita-wanita Tuhan yang mengalami miom atau benjol di payudaranya.
cek benjolan itu, miom itu, termasuk kista, ada kesembuhan. Saya mengutuk setiap sakit penyakit dan kelemahan pada tubuh. Nama-nama yang ada dalam form doa ini, in Jesus name. Sel-sel kanker, bakteri, virus, saya kutuk. Mati semuanya. Dan roh yang memberi hidup, Roh Kudus akan membantu mereka melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kalau yang mendengar ini langsung ada tubuhmu sakit, sekarang taruh tangan kananmu di bagian betis, paha, tulang pinggang, atau dada, atau mata, atau kepala, atau di bagian vertigo, atau di bagian batang otak, atau di bagian punggung, pinggang. Taruh tanganmu sekarang. Taruh tanganmu sekarang. Pastor mendoakannya. Pastor membantu mendoakannya. Tapi ingat baik-baik, imanmu menerimanya. Ya, ingat pesan Tuhan hari ini, kita masing-masing merasa perlu, merasa penting bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Hamba Tuhan dimanapun berada, itu hanya membantu. Tetapi roh di dalam Anda, Dia yang menemani engkau terus dan mengajar engkau bagaimana berdoa. Dan juga dengan keluhan-keluhan yang mungkin tidak dimengerti oleh orang lain, perasaan-perasaanmu yang tidak dimengerti, tapi ada Roh Kudus yang menolong Anda. Sudah Anda tumpang tangan di tubuh yang sakit? Oke. Bapak Ibu rindu kesembuhan dari Tuhan Yesus atas kuasanya? Saudara percaya, sungguh-sungguh merindukan? Di tanganmu sekarang engkau merasakan ada aliran kesembuhan. Sungguh rindu, buka hati saudara-saudara. Engkau merasakan ada aliran. Ada aliran. Saudara siap menerima aliran kesembuhan? Sungguh-sungguh merindukan? Take it! Take it! In Jesus name. Semua kesakitan, semua penyakit, semua benjolan, luka, kenyerian, kesesakan, go in Jesus name. You heal now. Terimalah kesembuhanmu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segera pulih seutuhnya, segera sembuh seutuhnya. Immanuel, rahmat Tuhanlah yang menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Saya Pastor Andy Simon, sebuah kehormatan bisa melayani Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara saya kasihi. Sola fide, hiduplah oleh iman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom.